Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan yang ke-6 ini kita akan mendiskusikan konsep penelitian kuantitatif versus penelitian kualitatif. Biasanya dalam tradisi penelitian ilmiah, orang cenderung membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif itu didasarkan pada penggunaan data-data numerik dan data-data naratif. Memang itu bisa membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, bahwa penelitian kuantitatif cenderung menggunakan numerical scores atau skor-skor yang berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif cenderung menggunakan laporan-laporan yang bersifat naratif. Akan tetapi penggunaan skor-skor angka dan naratif report itu bukan satu-satunya yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Ada sejumlah aspek pembeda yang bisa didiskusikan yang bisa membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Aspek pembeda yang pertama dari aspek paradigma, dari aspek cara pandang, penelitian kuantitatif itu biasanya berbasis pada paradigma positivisme dan paradigma post-positivisme. Paradigma yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang tergabung dalam kelompok diskusi lingkaran Wina atau Vienna Circle, atau ada juga yang menyebutkan bahwa paradigma itu berasal dari Comte. Dan yang kedua, penelitian kualitatif cenderung menggunakan paradigma naturalisme, paradigma interpretif, dan paradigma konstruktivistik. Ada juga mungkin bisa menggunakan paradigma kritis. Jadi dari aspek paradigma, penelitian kuantitatif itu berbasis pada paradigma positivisme dan post-positivisme, sedangkan penelitian kualitatif berbasis pada paradigma naturalisme, interpretif, dan konstruktivisme. Kemudian yang kedua, aspek pembeda kedua adalah cara pandang terhadap realitas. What is the nature of reality? Apa hakikat realitas menurut penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam perspektif penelitian kuantitatif yang menghendaki kesimpulan dalam bentuk generalisasi, realitas itu dipandang sebagai single, realitas itu tunggal, sehingga aktivitas penelitian seharusnya bisa menghasilkan kesimpulan tunggal. Kemudian tangible, realitas itu nyata, berwujud. Kemudian convergent, dari kasus-kasus dari realitas-realitas yang spesifik kemudian bisa menghasilkan generalisasi. Kemudian fragmentable, bahwa dalam perspektif penelitian kuantitatif realitas itu bisa dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil yang bisa diukur secara lebih operasional atau yang biasa juga disebut dengan reduktif. Sementara itu penelitian kualitatif yang berbasis pada paradigma naturalisme, interpretif atau konstruktivisme mengatakan bahwa realitas pada hakikatnya adalah multiple, jamak. Jadi realitas itu bukan sesuatu yang tunggal, sehingga pemahaman terhadap realitas itu, karena realitas pada hakikatnya multiple, pemahaman terhadap realitas pun itu bisa berbeda-beda. Kemudian realitas itu juga intangible, pada hakikatnya realitas itu tidak nyata. Kemudian divergent, menyebar. Kemudian holistik, realitas tidak bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil,
Sehingga untuk memahami suatu realitas, hendaklah dipahami secara keseluruhan realitas itu. Kita tidak bisa mengisolasi suatu bagian dari realitas keseluruhan. Kemudian yang terakhir, hakikat realitas dalam perspektif penelitian kualitatif adalah konstruktif. Artinya bahwa realitas itu pada hakikatnya dikonstruksi atau dibangun oleh mental peneliti, bahwa realitas itu tidak berdiri sendiri. Realitas itu sangat bergantung kepada siapa yang memahami, siapa yang meneliti. Aspek pembeda yang ketiga dari perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah kedudukan peneliti. Bagaimana kedudukan peneliti dalam penelitian kuantitatif dan bagaimana kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Dalam perspektif penelitian kuantitatif, seorang peneliti itu harus berjarak, dia harus bisa menjaga jarak dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti juga harus netral dari objek yang diteliti. Dia tidak bisa melibatkan subjektivitasnya, emosinya, kepentingannya. Bahwa peneliti juga harus netral, harus terpisah, harus otonom dari objek yang diteliti. Penelitian dalam perspektif penelitian kuantitatif berupaya untuk menghasilkan kesimpulan objektif. Nah, dalam perspektif ini kesimpulan objektif itu hanya bisa diperoleh kalau peneliti berhasil menjaga netralitasnya. Peneliti berhasil menjaga otonominya. Peneliti mampu menjaga jarak dengan objek yang diteliti. Itu kedudukan peneliti. Jadi peneliti harus menjaga jarak, harus terpisah, harus otonom, harus netral dari objek yang diteliti. Tetapi dalam perspektif penelitian kualitatif justru sebaliknya. Peneliti justru tidak boleh berjauhan dengan subjek yang diteliti. Peneliti harus lebur dengan subjek yang diteliti. Dia harus membangun bersama, dia harus mengonstruksi bersama kebenaran yang bermakna berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik dari peneliti dengan subjek yang diteliti. Jadi ada perbedaan yang tajam antara perspektif penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam perspektif penelitian kuantitatif, peneliti harus menjaga jarak, harus netral, harus otonom, dan harus terpisah dari objek yang diteliti. Sementara dalam perspektif penelitian kualitatif, justru peneliti harus lebur, harus dekat. Karena untuk bisa mengonstruksi pengalaman menjadi pengetahuan yang bermakna antara peneliti dengan subjek yang diteliti, peneliti harus intens berinteraksi dengan subjek yang diteliti. Peneliti harus banyak memahami dan menghayati kehidupan subjek yang diteliti. Bahkan dalam tradisi penelitian etnografi, penelitian harus lebur dengan subjek yang diteliti sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh subjek yang diteliti ketika menghadapi fenomena tertentu. Jadi peneliti tidak boleh memisahkan diri dari objek yang diteliti. Peneliti justru harus lebur dengan subjek yang diteliti. Kemudian aspek pembeda berikutnya dari aspek kedudukan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kedudukan teori itu bersifat kedudukan teori dalam hubungannya dengan data empirik itu bersifat confirmatory. Artinya data itu memberi konfirmasi terhadap kebenaran suatu teori. Bahwa sifat data dalam relasi antara teori dengan data empirik dalam penelitian kuantitatif, bahwa data bersifat mengonfirmasi, memvalidasi, memverifikasi keabsahan, validitas, dan kebenaran suatu teori. Tetapi dalam penelitian kualitatif, relasi antara teori dengan data empirik itu bersifat emergent. Teori dimunculkan atas dasar data. Jadi teori itu muncul dari bawah, atau yang biasa disebut dengan grounded research. Teori dimunculkan atas dasar data yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan.
Kemudian aspek pembeda berikutnya yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif adalah dari aspek strategi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, strategi penelitian itu biasanya bersifat berstruktur, ketat, rigour, dan ada pengendalian. Sementara dalam penelitian kualitatif, strategi penelitian itu biasanya tidak berstruktur ketat, lebih fleksibel dan alami. Itu yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dari aspek strategi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif itu ketat, rigid. Tetapi dalam penelitian kualitatif biasanya strategi penelitian yang digunakan lebih fleksibel dan strukturnya tidak ketat. Kemudian yang berikutnya yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah dari aspek klaim temuan. Dalam penelitian kuantitatif, klaim kebenaran adalah nomotetik, tunggal. Kebenaran yaitu yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable sehingga menghasilkan kebenaran yang nomotetik, perspektifnya tunggal. Sementara dalam perspektif penelitian kualitatif, klaim kebenaran yang diperolehnya adalah bersifat ideografis, tidak tunggal, multifaceted, multi makna, karena sudut pandang yang berbeda-beda terhadap suatu realitas itu bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, klaim-klaim kebenaran yang jamak, yang multiple, sehingga klaim kebenaran dalam penelitian kualitatif itu bersifat ideografis. Nah, aspek pembeda berikutnya adalah metode-metode penelitian yang dominan dalam dua jenis penelitian ini. Dalam penelitian kuantitatif, metode yang dominan adalah tentu saja yang unggulan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang memiliki sejumlah desain atau rancangan, kemudian kuasi eksperimen, kemudian survei, kemudian studi korelasional, analisis kecenderungan, trend analysis, itu juga penelitian-penelitian yang metode-metode penelitian yang kerap digunakan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan metode-metode yang unggul yang kerap digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif, yang pertama ada grounded research, kemudian a case study atau studi kasus, meskipun ada beberapa perspektif yang mengatakan bahwa studi kasus juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi pada umumnya karena studi kasus berupaya untuk menghasilkan informasi yang mendalam sehingga diperoleh kesimpulan yang mendalam dan komprehensif, studi kasus lebih cenderung digunakan sebagai metode penelitian kualitatif. Kemudian descriptive analysis yang sumber yang jarang sekali dijelaskan dalam buku-buku metode penelitian. Kemudian studi tokoh itu juga biasanya penelitian kualitatif dalam tradisi penelitian pendidikan. Kemudian studi fenomenologi. Itu beberapa metode yang unggul baik dalam penelitian kuantitatif dan dalam penelitian kualitatif. Dalam perspektif penelitian pendidikan mungkin penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif yang menjadi unggulan adalah metode eksperimen, kuasi eksperimen, kemudian survei, studi korelasional. Sedangkan dalam penelitian pendidikan yang menggunakan pendekatan kualitatif, biasanya studi kasus menjadi unggulan. Studi kasus, kemudian studi tokoh, kemudian descriptive analysis itu juga biasanya menjadi metode unggulan dalam penelitian-penelitian kualitatif. Kemudian aspek pembeda berikutnya dari aspek pengumpulan data. Apa teknik yang biasa digunakan dalam penelitian? Apa teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif? Biasanya teknik pengumpulan data yang kerap digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah tes, kuesioner atau angket. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview, kemudian observasi terlibat
atau observasi partisipatoris. Aspek pembeda berikutnya terkait dengan validitas data. Dalam penelitian kuantitatif, validitas data ditentukan oleh penggunaan. Validitas data itu adalah data yang diperoleh dari instrumen yang valid dan reliable. Instrumen yang valid adalah instrumen yang betul-betul bisa mengukur objek yang hendak diukur, dan instrumen yang reliable adalah instrumen yang andal untuk melakukan pengumpulan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, validitas data itu bahwa data diuji keabsahannya melalui sejumlah teknik. Ada uji validitas dengan menggunakan teknik kredibilitas, misalnya triangulasi dan seterusnya. Kemudian ada dependabilitas dan konfirmabilitas. Itu beberapa teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, data itu, keabsahan data itu ditentukan oleh apakah instrumen pengumpulan datanya valid atau tidak, apakah instrumen pengumpulan datanya reliable atau tidak. Sehingga dalam penelitian kuantitatif itu biasanya ada uji yang disebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas biasanya menggunakan teknik uji statistik, mulai dari uji validitas instrumen dalam penelitian kuantitatif. Biasanya instrumen yang belum jadi itu diuji coba terhadap responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden utama. Kemudian hasil dari uji coba tersebut kemudian diuji dengan menggunakan statistik, pada umumnya menggunakan uji product moment person. Sedangkan uji reliabilitas biasanya menggunakan uji Alpha-Cronbach. Kemudian tipe data yang juga membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, dan ini biasanya dijadikan sebagai aspek pembeda utama antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, bahwa tipe data dalam penelitian kuantitatif itu berbentuk numerical scores, skor-skor yang berupa angka-angka yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen, biasanya berbentuk tes atau kuesioner atau angket. Sedangkan tipe data dalam penelitian kualitatif itu berbentuk laporan-laporan yang bersifat naratif, yang biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam, in-depth interview, atau biasa juga ada yang menyebut wawancara tak terstruktur, unstructured interview, dan diperoleh dari pengamatan terlibat atau observasi partisipatoris. Yang berikutnya yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah hasil penelitian dalam penelitian kuantitatif itu menghasilkan generalisasi yang diperoleh dari responden dari populasi yang luas. Sedangkan dalam penelitian kualitatif biasanya hasil penelitiannya itu berbentuk kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan informasi yang mendalam, yang komprehensif. Generalisasi itu adalah karakteristik kesimpulan penelitian kuantitatif, sedangkan kesimpulan yang mendalam dan komprehensif itu menjadi karakteristik hasil penelitian kualitatif. Dan biasanya penelitian kuantitatif itu karena menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi, itu berbasis pada populasi yang besar, unit penelitiannya biasanya luas. Sedangkan dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan komprehensif, biasanya berbasis pada responden yang terbatas, unit penelitiannya kecil. Kalau dalam penelitian pendidikan, penelitian kualitatif biasanya berbasis pada satu institusi pendidikan misalnya, atau komunitas yang kecil, pondok pesantren, lembaga pendidikan tertentu misalnya, satu.
Tapi biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif khususnya survei itu biasanya melibatkan sejumlah lembaga pendidikan. Kecuali untuk eksperimen biasanya dilakukan dalam satu institusi pendidikan atau mungkin juga bisa dilakukan lebih dari satuan pendidikan. Demikian diskusi terkait dengan perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Silahkan para mahasiswa untuk mencermati dan mendiskusikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.